konten berbisik Berbincang asik UKM Jurnalistik. Bersama saya Lola Prasawita dan partner saya Daniel. Nah, kali ini apa nih tema dari konten kita kali ini? Jadi berbisik kali ini mengambil tema tentang mental sehat dan hidup optimal. Mental sehat dan hidup optimal adalah kunci untuk kita menghadapi tantangan dengan percaya diri. Nah, tentunya kita ada satu narasumber nih yang cantik banget, yaitu Kak Desa Ayu Kembariasi. Baik, sebelum kita panggil kakak narasumbernya, kita bacakan terlebih dahulu CV-nya. Oke, Kak Desa Ayu Kembariasi yang berasal dari Banjar Tengah Tampasiring, Gianyar Bangli. Pendidikan ITB Markandeya Bali. Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2021 sampai sekarang. Bali Crystal College jurusan memasak dari 2019 dan pengalaman beliau di Venus One Tourism Academy sebagai dosen atau instruktur pada tahun 2024 sampai sekarang, sebagai guru di SDN 2 Manukaya dari Januari 2025 sampai sekarang, sebagai guru di Global English pada Juli 2024 sampai sekarang, sebagai koki di Green Charik Restoran pada Mei 2023 sampai Mei 2024, sebagai asisten mengajar atau translator di Bali Vacation Overseas pada tahun 2020 sampai 2021. Kak Desa juga mengikuti organisasi sebagai Ketua UKM Presmasika pada 2022 sampai 2024, 2 periode, dan sebagai anggota BEM Minat dan Bakat 2 periode pada tahun 2022 sampai 2024. Langsung saja kita panggil Kak Desa. Untuk Kak Desa Ayu Kembariasi, boleh maju. Halo Kak. Apa kabar nih Kak? Baik, kabar sehat semuanya. Kalian gimana? Sehat? Sehat. Sehat-sehat. Ini manggilnya biar lebih akrab Kak Desa apa Kak Ayu? Boleh, Kak Desa aja boleh. Kak Desa nih kesibukannya apa nih semester akhir nih? Wow, semester akhir ya. Berat ya langsung pertanyaannya ya. Semester akhir sih yang pasti masih nyusun skripsi sekarang. Karena baru habis UP Januari lalu. Sekarang lagi nyusun skripsi. Terus nanti langsung ngaruh bisa sidang ya deket-deket ini gitu. Kesibukannya sih ngajar sih sekarang. Jadi kuliah sambil kerja? Ya, kuliah sambil kerja. Jadi udah dari semester 3 itu kuliah sambil kerja. Gitu. Mungkin cara kakak ngatur waktunya itu biar nggak bentrok. Gimana sih Kak? Wis, bagus pertanyaannya. Oke, jadi biar nggak bentrok ya. Ya. Caranya sih ngejar materinya itu, sebenarnya saya jarang hadir ya di perkuliahan karena kerja kan. Cuman saya ngejar materinya, jadi kan teman-teman pasti kuliah. Nantinya pas pulangnya itu tanyain temennya, tadi materinya apa. Nah, belajar sendiri sambil kerja. Apa sih materinya? Makanya nanti pas UTS atau UAS itu tetap bisa jawab karena materinya nggak ketinggalan. Jadi yang nggak hadir itu cuma raganya aja, pelajarannya tetap gitu. Cuman kan nggak belajar tuh nggak harus di kampus kan sebenarnya gitu. Apalagi sekarang udah canggih, bisa share aja gitu. Jadi itulah keuntungan kuliah di Markandeya ya. Betul. Yang mau kuliah malah jadi promo ya. Yang mau kuliah daftar. Boleh keluarkan ya. Iya sih, karena kalau kuliah aja kan bosen juga ya. Iya. Jadi mending sambil nyari kesibukan. Awalnya tuh pengennya nyoba-nyoba aja sih, biar nggak gabut tapi malah keterusan. Malah jadinya kayaknya lebih asik kerja gitu. Kalian gimana, masih semester berapa sih? Baru Semester 2. Kamu semester 2? Iya. Kamu juga? 2 ya. Wow, Bisa baru ya? nganggur, Baru. Kak. Ada Nggak apa, saya kerjanya baru semester 3. Iya. Apa, nikmati dulu. Terus Kakak pernah nggak sih ngerasa capek gitu, kelelahan fisik dari kuliah sambil kerja gitu? Ini Capek pasti ya, manusia, wajar. ya. Kadang kalau lagi capek banget pengen nyerah sebenarnya. Kayak kok saya gini ya gitu, perjuangannya berat banget. Orang-orang kan ada yang
udah apa namanya tuh dapat sponsor gitu kan dari orang tuanya, kayak Ada dukungan. santai aja gitu kan, kuliah aja. Apa saya harus kerja juga gitu. Tapi biasanya kalau lagi capek sih suka lihat-lihat video gitu di sosial media yang buat saya bisa bersyukur sih. Karena kan kadang lihat orang ada yang di jalanan kayak gitu-gitu, terus jadinya saya berpikir nggak boleh capek. Kamu udah lebih beruntung dari orang lain gitu. Makanya semangat lagi. Ya. Semangat Kak. Masuk ke tema nih, mental health. Kakak sendiri ada pengalaman dibully nggak? Ada dibully ada. Jadi waktu SD tuh pernah dibully saya sih, sering malah. Karena dulu tuh saya basicnya kalem orangnya, nggak terlalu banyak ngomong gitu, diam. Sedangkan teman-teman kan vokal gitu. Terus kalau ada yang ngebully tuh saya diam, tipe yang ngalah. Tapi karena terlalu lama kan capek jadi ya. Oh ternyata kalau jadi orang diem di lingkungan yang orang banyak ngomong tuh kalah kita gitu. Dibully terus akhirnya tapi SD untungnya ada sih teman-teman yang mendukung juga kan. Saya tipe orang yang fokus ke diri sendiri aja sih sebenarnya gitu. Terus karena capek ya udah mulai SMP ya harus berubah nih gitu. Nggak bisa deh jadi orang yang terlalu kalem banget gitu. Nah mulai SMP lah mulai kayak berani ngeluarin jati diri banget gitu. Jadi sebenarnya dari SD tuh seneng belajar, cuman takut nunjukin kalau bisa gitu. Karena takut Karena orang-orang kan ngerasa gimana gitu kan, tersaingi gitu. Nah mulai SMP baru berani berkembang. Itu pun karena dukungan dari salah satu guru di SMP gitu. Ada guru yang baik banget, dia tuh guru matematika dulu. Dia tuh kayak ngelihat kamu tuh punya potensi sebenarnya gitu, kenapa kamu nggak berani untuk ngomong gitu. Nah dari sana baru di kelas tuh berani aktif, kayak nanya jawab gitu di sana. Terus mulai berani masuk ke organisasi juga gitu sih sebenarnya kisahnya. Itu kayak kita harus berani sih keluar dari itu gitu. kan kakaknya pernah dibully. Pernah nggak ngerasa gimana benci atau masih melekat gitu ingatannya tentang pembuliannya? Benci mungkin enggak ya, tapi inget pasti. Saya tuh sebenarnya tipe orang yang santai, jadi nggak terlalu kayak mikirin mau orang benci sama saya mau gimana. Yang penting saya nggak ngerugiin dia gitu aja. Benci enggak sih, enggak. Cuman inget iya. Sampai sekarang lukanya masih ada pasti. Apalagi bully ya. Iya. Bully itu ke Bullynya mental. Itu melekat banget. Jadi kalau di suatu lingkungan gitu saya ngerasa nggak diterima, di sana biasanya mulai kebuka lagi luka lama itu gitu. Tapi nggak sih terlalu, karena udah pola pikirnya juga udahlah nggak penting gitu, udah masa lalu gitu. Yang penting yang sekarang aja gitu. Ya. Lalu gimana biar kakak bisa lupa dengan pembulian itu? Kebiasaan kakak untuk menjaga kesehatan mentalnya itu gimana? Bisa dikasih? Menyibukkan diri ya, menyibukkan diri sih itu paling penting. Karena kalau kita sebenarnya yang bikin kita pikirannya tuh kemana-mana karena diam sebenarnya. Coba deh kalian kalau di kamar scroll HP aja, itu pikirannya pasti kayak kenapa aku masih kayak gini-gini aja ya, gini-gini aja. Kalau saya tuh emang dari dulu udah dari SMP tuh nggak diam-diam. Emang sana ikut organisasi, ikut ekstra banyak, terus belajar juga, jadi nggak sempet ngurusin orang lain. Di rumah aja saya nggak tahu sepupu saya ngapain, itu saya nggak tahu karena saya fokus ke diri sendiri gitu. Sampai Memperbaiki sekarang pun diri. gitu. Oke, jadi intinya biar nggak stres kita cari kegiatan. Betul, sibukkan diri, yang penting positif sih. Nyibukin diri, jangan aja ngurusin orang lain gitu. Makanya kenapa sekarang saya kan kerjanya itu di 3 tempat saya sekarang sambil kuliah juga gitu. Jadi perginya pagi, pulangnya malam, pulangnya buat tidur aja gitu. Jadi kan nggak sempet ngurusin orang lain gitu. Bagus. Jadi lanjut aja, dari kita ada pertanyaan dari Sobat Ipers di Instagram. Oke. Nah, yang pertama, Kak, kalau lihat korban bullying itu kita harus bantuin apa? Gimana? Takutnya kita dijadiin sasaran next. Gimana tuh, Kak? Kalau ada korban bullying nih, itu Ya. gimana caranya kita
bantuin gitu, harus bantuin apa gimana gitu. Misalnya nih Lola nih dibully gitu, terus saya tahu itu, saya nggak akan bantu kamu untuk ngebela dari si pembuli. Misalnya kamu yang ngebully gitu, terus saya ngebela dia, nggak, saya nggak akan lakuin itu. Karena kan kita nggak tahu sebenarnya yang terjadi itu kayak apa. Terus artinya juga pasti jadinya kita yang kena kan. Terus kamu juga berpikir ngapain Kak Desa ngebela dia, jadi kamu benci juga sama saya kan. Tapi saya akan deketin dia pribadi. Misal kayak kita ngobrol berdua, udah nggak apa-apa kalau kamu dibully, ada saya gitu misalnya. Jadi kalau ada apa-apa, mending saya aja yang dihubungin, jangan yang ngurusin dia gitu, kayak gitu. Jadi caranya deketinnya tuh pribadi aja, support gitu, kayak kamu pasti bisa, nggak usah mikirin itu gitu. Bukan ngebela, kayak ngebantuin dari si pembulinya itu, nggak bisa. Caranya emang harus ada yang deketin. Kayak saya tadi contohnya yang ngelambatin saya kan guru matematika saya dulu kan, gurunya. itu benar-benar dideketin pribadi. Kayak dibilang, kamu pasti bisa kok, apain kamu mikirinnya nggak penting gitu. Ini caranya gitu. Berarti kayak support motivasi gitu. Betul. Itu sih yang paling penting ya. Iya. Support dari seseorang itu ya. Bukan cuma materi kan sebenarnya. Iya. Yang paling penting adalah dukungan. Dan tindakan. Iya betul, dukungan sih yang paling penting. Mental orang itu biasanya dia tuh lukanya karena dia sendiri sih sebenarnya, ngerasa sendiri maksudnya. Kita tuh nggak perlu selalu kayak harus ada di sampingnya dia tuh, nggak, cukup chat aja gitu, kamu pasti bisa gitu, udah kamu pasti bisa, kalau ada apa-apa nanti kabarin aku. Nah itu aja cukup nggak sih? Cukup. Kalian gimana kalau kayak gitu? Seneng nggak sih kalau ada yang ngechat kayak gitu? Seneng. Ya kan, apalagi untuk yang di semester 7 nih yang lagi mumet-mumetnya nyusun itu nggak perlu kayak yuk kita makan yuk, nggak usah lah buat skripsinya biar tenang, enggak, chat aja dia, kamu pasti bisa kok, ini cuman waktu aja, kamu pasti bisa ngelaluin itu gitu. Nanti kalau ada yang nggak ngerti boleh tanya aku, nah itu aja udah cukup, dia pasti mau. Yang awalnya males, dia jadinya pengen kan, tergerak, aku aja udah loh, masa kamu belum, gitu aja udah naik dia gitu. Itu sih. Nah itu dia dari penanya 1. Selanjutnya penanya 2. Oh, kalau boleh tahu nih Kak, kan kegiatan apa yang Kakak lakukan untuk mengurangi stres dalam mencapai tujuan karir? Oh, mengurangi stres ya? Ya. Oke, mengurangi stres. Bagus ya. Ini siapa yang nanya? Bagus. Stres sering ya terjadi. Mungkin karena kadang banyak kerjaan terus ada masalah hidup juga. Jadi mumet kan. Biasanya saya kalau stres yang paling gampang dengerin lagu yang saya suka, itu bisa ngerilis. Atau mungkin karena cewek juga ya, kalau lagi galau makin dengerin lagu galau, nangis sendiri di kamar. Biasanya Tapi cewek itu makan sebelah, makan pedes-pedes. Saya nggak suka sebelah sih, belum pernah nyoba. Terus yang kedua self reward sih, self reward. Itu yang bikin gaji habis ya sebenarnya. Gak makin stres tuh lagi. Jadi Tapi nggak apa-apa kerja sih. kan, kerja nyari uang, stres beli barang, habis lagi stres lagi, kerja lagi. Oh. Tapi itu self rewardnya yang bikin semangat sebenarnya. Kayak udah ada ini nih, pasti harus lebih semangat lagi kerjanya, dibeli ini gitu. Self reward itu membantu sih, sangat membantu. So pikiran juga sih. Gimana ya? Kayak jangan bandingin diri ke orang lain sih sebenarnya. Itu yang bikin stresnya banyak, lebih bertambah lagi. Kan saya punya banyak temen lah, bukan kenalan ya. Itu biasanya mereka tuh banyak yang insecure, terus banyak yang terlalu perfeksionis, terus terlalu membandingin diri kayak dia kayak gitu, saya masih kayak gini. Nah itu yang sebenarnya bikin stresnya itu nggak ada sebenarnya, jadinya stres karena pikir itu gitu. Jadi fokus aja ke diri sendiri sih, gitu. Orang lain juga fokus sama dirinya sendiri. Harusnya. Biasanya. Kalau saya suka bandingin diri, tapi ke diri saya yang kemarin. Jadi saya hari ini saya bandingin sama yang kemarin. Oh kemarin saya kayak gini, hari ini nggak boleh kayak gitu. Jangan sama orang lain dibandingin. Kan kita nggak tahu semua hidup dia gimana gitu. Kan harus gitu sih. Sebenarnya saya juga ngebandingin diri sama teman saya juga. Kalau teman saya punya mobil, saya harus punya mobil. Itu Kalau- positif apa negatif? Kalau kamu bawanya ke positif,
Jadi ya itu kan penyemangat kamu gitu. Saya harus punya. Yang penting nggak jadi iri yang kayak benci sama dia. Oh enggak. Ih kok dia punya mobil sih? Ih, udahlah nggak usah temenan lagi. Dia lebih maju. Nah itu baru salah. Kalau kamu yang termotivasi dia punya mobil, kamu harus punya. Ya kamu kerja keras kan gitu. Saya juga sih sebenarnya kayak orang lain saya lihat, ih dia udah ngajar di ini nih gitu. Saya pengen di sana. Berarti kan saya harus belajar lagi. Gitu. Bagus sih kalau itu. Yang penting irinya tuh nggak benci sama orang ya. Ada lagi? Mungkin di next. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita memprioritaskan kebutuhan emosional di tengah kesibukan? Memprioritaskan ya di tengah kesibukan. Kebutuhan emosional ya. Mungkin kayak ego kali ya. Mental. Egonya kita gitu ya. Kesehatan mental. Ya, kayak mentalnya gitu. Sebenarnya semua bisa karena terbiasa sebenarnya menurut saya ya. Kalau kita udah kebiasaan sibuk, nggak sempet sih ngurusin ego. Kalau saya ya udah terlanjur fokus kayak menata apa yang udah ada gitu. Terus kita jalanin itu, jadi nggak sempet karena saya pulang kerja itu udah capek. Paling pulang kerja kan udah malam, mandi, makan, habis itu scroll HP bentar, balas-balasin chat, tidur. Jadi nggak sempet kayak mikirin apa, kecuali memang ada kayak masalah keluarga gitu mungkin, tapi tetap profesional sih. Nggak ada yang kayak harus kamu mentingin egomu tuh nggak boleh sih. Dimanapun harus profesional gitu. Makanya harus bisa sebenarnya seimbang gitu. Egonya nggak bisa sih jadi manusia yang egois. Dimanapun kamu nggak akan bisa tumbuh kalau jadi manusia egois. Terus kayak sharing apa-apa gitu. Kan manusia kan harus sosialisasi. Betul. Sosialisasi. Kamu gimana? Tipenya introvert apa extrovert nih? Lebih ke introvert sih. Introvert. Kamu juga? Saya extrovert full kan. Oh, extrovert. Bagus. Kamu harus gini sih. Harus berani sih bilangin itu. Bukan berarti kamu harus kayak nyapa semua orang, enggak. Tapi kan relasi itu penting. Dari relasi itu kita jadinya gini, kita nggak pernah tahu kerjaan datang dari mana. Ya. Kalau kamu nggak sengaja nih misalnya nanyain orang, kamu dari mana gini, terus dia nanya balik kan, oh ternyata kamu gini, mau nggak kerja di ini? Nah itu, jadi kerjaan tuh nggak selalu kayak kita nyari di sosial media, lowongan-lowongan gitu, lebih banyak datang dari relasi sebenarnya. Baik, terima kasih sarannya. Sama-sama. Oke, next question. Ada lagi pertanyaan? Mungkin seberapa jauh mental health mempengaruhi keseharian kakaknya? Mental health ya. Sebenarnya mental health berat sih ya kalau dibahas. Ya. Kesehatan mental tuh yang paling penting. Apalagi makin dewasa tuh, ini mungkin saya mewakili banyak orang yang udah dewasa pengen jadi kecil lagi. Kemarin malam tuh kalau alun nyari angin ya sama teman saya. Terus saya ngeliat kayak ada anak kecil tuh main-main kan di sana. Terus gini, enak ya jadi mereka. Coba kayak minta ke orang tuanya kan kayak aku mau main itu gitu. Kalau nggak dikasih nangis. Lah kita yang udah dewasa duduk merenung kok banyak banget ya masalah gitu. Apalagi kemarin ini sebenarnya saya habis berduka sih sebenarnya. 2 hari yang lalu tuh nenek saya tuh meninggal gitu. Itu juga termasuk mental sih sebenarnya karena beliau juga salah satu yang paling mendukung saya gitu. Sampai sebenarnya saya cita-citanya bukan jadi guru ya, jujur aja. Saya pengen jadi dokter. Cuman karena nggak kesampaian, tapi saya juga kebetulan orangnya seneng sharing. Jadi ya jadi guru gitu dan nenek saya juga yang paling pengen banget saya jadi guru. Dia tuh sebenarnya nunggu banget saya lulus. Jadi saya bilang, ntar lagi kok cucunya pakai selempang gitu. Pakai selempang SPD gitu. Cuman ya takdir ya, nggak bisa juga. Takdir Gitu. nggak Belum sempet ngasih tahu kalau cucunya udah lulus gitu, udah pulang duluan gitu. Itu juga termasuk sakit banget dan mempengaruhi mental. Ya cara sederhananya ya ke itu
kayak alun-alun sebentar, keluar dulu dari rumah gitu. Jadi kemarin tuh sebenarnya sebelum acara hari ini tuh saya nginep di kosnya teman saya. Soalnya kalau di rumah kebayang terus. Jadi 2 hari itu besoknya tuh saya nggak tidur karena otak itu berisik terus, nggak mau tenang dia. Nggak taunya alarmnya udah bunyi, ternyata udah jam 6. Tapi saya belum tidur sama sekali. Padahal ngantuk tapi nggak bisa tidur. Nah, daripada saya gila gitu kan, karena itu mental kan. Kalau saya terus berlarut-larut nanti kerjaan nggak gini gitu kan, semuanya gimana ya, kayak tercecer gitu ya, jadinya kerja nggak fokus, kuliah udah kayak nyusun, udah kayak aduh neneknya udah nggak ada gitu-gitu kan. Nah, untuk ngelepasin itu ya saya keluar dulu dari rumah, saya hilangin dulu stresnya itu. Akhirnya sekarang bisa dengan santai ngobrol di sini. Kalau nggak mungkin masih nangis saya ngobrolin ini gitu. Akhirnya udah hilang, ya udah bisa lagi kan nyusun kerja semuanya. Jadi mental health itu sendiri kita sendiri sebenarnya yang ngatur gitu. Mau kemana sih ini arahnya gitu. Kalau mungkin saya nggak bisa ngatur, saya udah meninggal ya dari lama ya. Mungkin udah bunuh diri ya. Karena saya bukan tipe orang yang cerita sebenarnya. Temen ada, tapi untuk dia tahu semuanya tentang saya tuh nggak bisa. Saya tuh tipe yang privacy gitu. Jadi apa yang kalian tahu itu yang boleh kalian tahu aja. Sisanya saya sendiri mendem gitu. Kan kelihatan kamu mungkin tahu saya ya, tahu kan dikit-dikit. Tahu, Kak. Kamu tahu nggak? Tahu. Dikit. Tuh kan mungkin teman-teman juga yang udah kenal kan tahu ya, kayak ceria banget gitu, kayak orang yang nggak pernah ada masalah. Sebenarnya berat banget kalau diceritain, cuman kan saya bawanya tuh ke positif aja gitu. Ya udahlah, kalau luka ya sembuhin sendiri gitu. Jangan lukanya udah luka kamu kasih garam lagi, makin perih gitu. Mungkin bunuh diri jadinya gitu. Dewasa tuh nggak gila aja udah syukur sih. Udah gila tapi malas keliling aja. Iya benar. Mentalnya yang gila, males pakai baju compang-camping itu males sih gitu. Apa itu proses aja sih. Jika kamu dewasa makin belajar deh pokoknya. Oke, jadi intinya kehilangan orang paling kita sayang tuh berpengaruh sekali. Sangat ya. Supportnya sih yang sangat berpengaruh gitu. Karena kita manusia nggak bisa hidup sendiri kan. Mungkin kalau saya udah mandiri gitu sama ini, udah ngelakuin banyak hal, tapi nggak bohong juga, pengen disupport juga gitu. Kadang juga pengen nyender kan, pengen nyender ke orang gitu, nggak bisa juga berdiri terus sendiri gitu. Terus Oke. lagi Next. banyak ya sobat Ipers, aktif ya. Kalian pada sakit mental semua ya. Selanjutnya, apakah pendekatan masyarakat lebih berorientasi pada dukungan atau masih dipengaruhi oleh stigma? Wis, bahasanya berat sekali ya. Masyarakat lebih berorientasi pada dukungan atau masih dipengaruhi oleh stigma. Ini kayaknya nanya dari sastra Indonesia sih. Iya benar. Pendekatan masyarakat ya. Ya, pendekatan. Maksudnya kayak kita bersosialisasi gitu ya. Bukan sih ke tentang kayak masyarakat nih, pandangan masyarakat ke orang yang sakit mental health itu gimana? Oh, iya. Apakah masih dipengaruhi, apa masih ada dukungan masyarakat, atau itu masih dipengaruhi Stigmanya misalkan gila gitu ya. Bukan, ini cuma mental health biasa nih, terlalu lebay gitu. Iya. Masih banyak. Maksudnya dia yang nanya. Betul, kamu yang ngetik ya. Ya, itu pasti banyak sih. Kayak kita aja di kalangan teman-teman ya, kalau kita lagi sedih ya, apa sih kamu lebay segitu aja sedih, segitu aja galau, bikin story galau gitu. Padahal nggak bisa sih nyepelein itu, kan kita nggak tahu aslinya tuh orangnya kenapa. Kita kan cuma lihat luarnya aja gitu. Sebenarnya gini ya teman-teman, ini penting banget, bikin story itu sah-sah aja. Akun itu akun kamu, jangan mikirin orang lain. Jangan mikirin kayak, aku kalau post ini lebay gak ya? Alay gak ya? Udah hapus aja deh, ntar dikira lebay. No, itu akun punya kamu. Kalau saya gitu ya, tipenya.
terserah saya mau ngepost apa. Kalau kamu nggak suka blok aja saya. Kalau kamu nggak suka nggak usah dilihat. Itu akun saya. Saya bikin story cuma pengen mengabadikan momen atau enggak lagi biar salah satunya ngilangin kesedihan itu. Misal kayak bikin kata-kata apa, kasih lagu dikit gitu kan. Itu juga menenangkan gitu. Tapi sering kali yang saya temui itu teman-teman takut untuk bikin story, bikin postingan, masih mikirnya tuh beberapa kali gitu. Kayak aduh kalau di post nih di komen alay nggak ya gitu. Ya nggak apa-apa. Saya selalu bilang sama teman-teman, Isa kamu ngapain sih bikin story itu alay banget? Ya saya emang alay gitu. Nggak apa-apa, ini emang saya kayak gitu. Itu stigma itu masih sih sangat banyak orang yang meremehkan masalah orang ya, mental orang itu kayak kalau kita ngomong aja itu udah termasuk ngebully sebenarnya. Kalau bercandanya kelewatan. Bercanda boleh, tapi lihat juga kan situasinya, apalagi sampai nyinggung-nyinggung. Misal kayak ada yang teman kita yang nggak kuliah nih, kita kuliah terus kita bahas tentang kuliah di depan dia, itu juga salah satu bentuk merusak mental sebenarnya. Kayak dia kan nggak bisa kuliah, kita bisa kuliah, kok ngomongnya gitu. Itu salah satu bentuk ngejaga perasaan orang juga sih. Bayangin kalau kita habis ngomong itu terus dia jadi kepikiran terus, dia jadi nggak mau ngelakuin apa-apa, dia jadi marah ke orang tuanya. Kenapa sih saya nggak kuliah, kan saya jadinya gini. Kalau teman saya cerita saya nggak tahu kuliah tuh gimana. Itu juga salah satu merusak mental sebenarnya, sangat sih itu. Jadi pentingnya ngejaga lisan tuh itu gitu. Nggak semua orang perasaannya tuh kayak kita gitu. Mungkin kita nggak tersinggung, tapi orang lain kan nggak tahu gitu. Itu sih masih banyak juga stigma di masyarakat. Jarang yang mau mendukung, jarang yang mau ngerangkul gitu. Jadi buat kalian yang mungkin tahu gitu temennya punya masalah, jangan dikasih tahu ke orang lain. Keep aja di kalian, terus kasih dia dukungan. Mungkin kamu nggak bisa selalu ada di sampingnya dia, tapi dengan cara dukung, ngetik aja deh, itu simpelnya. Itu bisa nyelamatin itu. Karena belum banyak orang yang mau terima itu. Sering kali kayak apa sih lebay gitu doang gitu. Iya, karena kamu nggak ngerasain gitu. Banyak yang bilang kan kayak coba deh kamu jadi saya sehari aja gitu kan. Karena itu sebenarnya itu. Jadi intinya jangan menyepelekan kesehatan mental. Betul. Karena keadaan orang berbeda-beda ya. Iya, nggak ada yang tahu. Nggak semua orang bisa plong untuk sharing gitu kan. Banyak yang mendem, banyak yang menutupi gitu. Kalau saya mungkin kalau kalian temenan gitu sama saya di sosmed, brandingannya kan kayak orang bener gitu ya. Kayak orang, oh ini orang hebat nih, bisa kerja sana sini, bisa sambil kuliah, apa nggak stres ya apa. Terus saya pernah kok ada temen yang nanya, karena saking seringnya ketawa gitu, jadi saya tuh receh banget. Ada hal yang kadang saya bisa ketawa sendiri karena hal lucu tuh keinget di otak, tiba-tiba ketawa gitu. Sampai ditanya teman, kamu pernah sedih nggak sih gitu? Saya kamu ketawa terus lah, kan pas saya sedih kamu nggak tahu. Kamu nggak lihat, saya sedihnya di kamar sendiri gitu. Terus Oke. masih ada dari Sobat Ipers? Masih, Kak. Masih. Cara kakak mengatasi rasa cemas dan stres akibat kurang kedekatan dengan orang tua. Oh my god. Personal. Dia nanya siapa ya? Oh ini berat banget sih. Oke. Karena ini di ITP juga saya mau lulus ya bentar lagi, jadi it's okay. Saya sharing aja di sini. Sebenarnya saya kan tertutup gitu, tapi sekarang saya ceritain aja karena banyak juga yang penasaran gitu. Sebenarnya saya punya orang tua yang lengkap, asuhara masih lengkap, keluarga lengkap semua. Cuman dari kecil emang kurang dukungan dari ayah aja sih, dari bapak gitu ya, bapak. Kata orang kan perempuan tuh cinta pertamanya tuh bapaknya gitu. Yeah. Saya patah hati pertama saya gitu. Mungkin karena itu juga saya susah percaya sama cowok gitu ya. Makanya yang tahu-tahu aja saya deket lama sama orang tapi nggak jadian ya karena itu. Karena ya karena takutnya nanti sama dia gimana ya gitu.
Karena saya pengen punya pasangan gitu nanti yang nggak kayak ayah saya gitu, ya nggak kayak bapak saya. Kan banyak yang pengen punya pasangan tuh kayak bapaknya gitu, kayak cinta pertamanya. Saya enggak sih, saya kalau bisa enggak gitu. Karena dari kecil mungkin bukan tidak sayang ya, cara menunjukkan yang nggak bisa gitu, cara nunjukin kasih sayangnya, dukungannya gitu. Dan tahu lah ya orang-orang gimana. Kalau orang Bali nih, anaknya apa gitu, cowok, wah itu syukur ya gitu. Anaknya apa, cewek, nah kangwang gitu. Nah kangwang gitu. Karena beda derajat. Ya jadi nah Kasih. kangwang gitu, sengken. Jadi kayak ngerasa kalau cewek tuh nggak gini gitu ya, kayak nggak diharapkan gitu. Padahal dia lupa istrinya tuh cewek gitu. Ibunya juga, kenapa kayak gitu gitu. Ini juga salah satu yang ngebuat saya dulu jadi orang yang pendiam mungkin ya. Karena kan dorongan orang tua itu sangat penting. Ibu saya luar biasa baiknya, sampai saat ini pun nggak pernah dimarahin, pun nggak pernah, disayang banget saya sih, dimanja banget sama nenek saya juga gitu. Cuman bapak saya sih yang emang keras banget. Kalau ngomongin mental, dari kecil udah terlatih gitu. Kalau balik lagi, kalau saya bawanya ke negatif, mungkin saya udah bunuh diri ya gitu. Karena salah satunya tuh orang tua yang paling berperan di rumah gitu. Dari kecil, nah kenapa saya jadi suka belajar? Karena dulu kalau nggak belajar itu bisa dilempar kursi, bisa dipukul, diiniin pakai apa, ikat pinggang kayak gitu-gitu. Nah itu yang membuat saya takut. Kalau belajar kayak, aduh ntar diginiin kayak gitu. Itu yang membuat saya belajar gitu. Terus enggak pernah didukung sama sekali gitu. Kalau saya dulu ya ngelihat sepupu saya tuh kayak hal kecil deh, dibeliin jam tangan sama bapaknya gitu. Kalau saya udah nyari sendiri, beli sendiri, udah beli sendiri dimarahin. Ngapain kamu beli kayak gitu, nggak penting gitu. Itu jam bakal mati, nggak penting. Nah itu lukanya sampai sekarang sih membekas. Itu hal kecil tapi membekas gitu. Dan dari dulu emang nggak pernah kayak mau diperjuangkan gitu, nggak pernah. Karena bapak saya pengen punya anak cowok gitu, tapi saya lahirnya cewek, jadi kayak tidak diharapkan gitu ya. Dulu kayak saya duduk aja salah, iya duduk depan sampingnya dia, saya yang duluan duduk, dia datang, ngapain kamu di sini gitu. Oh saya yang duduk di sini duluan. Dulu sering nangis dulu. SMP juga, ini bukan sombong ya, maaf. Jadi saya dari dulu tuh berprestasi sebenarnya. Dari dulu nilai saya selalu tertinggi gitu. Cuman karena nggak ada dukungan dari orang tua, jadi pas SMP dulu kan terkenal negeri. Dulu masih pakai tes kalau ke negeri gitu, masih pakai NEM. Saya dapat ranking 13 dari 500 peserta. Harusnya kan di sana dong sekolahnya. Tapi bapak saya nggak mau nganterin. Waktu itu belum bisa naik motor. Udahlah di swasta aja biar deket, kebetulan swastanya deket rumah saya gitu. Jadi udahlah di sana aja sekolahnya gitu. Dia nggak mau nganter gitu. Mau jalan kaki, ibu saya nggak tega, nggak dikasih gitu. Mau tidak mau dengan terpaksa saya sekolah di swasta. Dengan teman-teman posisi semua di negeri, sendiri datang ke swasta, gak kenal siapa-siapa. Nah di sana lah baru belajar adaptasi. Introvert, masuk sendiri, bayangin apa nggak pengen nangis gitu. Nah tapi dari sana ya udahlah, Tuhan udah ngatur semuanya gitu. Berarti kamu emang dikasihnya tuh mental yang kuat, disuruhnya tuh berjuang gitu, bukan yang kayak emang udah disponsorin gitu. Ya udah masuk, mulai berani buat kenalan. Nah itu dah guru matematika saya tuh ngelihat kayak nih anak punya potensi tapi kok diem ya. Nah di sana didukung banget. Jadi sempat ada kejadian yang ya menurut saya menyakitkan banget waktu itu. Nilai saya turun karena mungkin kepikiran ya, terlalu kepikiran gitu. Guru matematika saya tuh curiga gitu, kok bisa ya nilainya turun padahal dia anak pintar gitu. Ditanya pribadi, kayak yang saya bilang tadi, dia nggak ngebela tapi dia nanya pribadi, kamu kenapa gitu. Enggak, saya nggak apa-apa bu. Kok bisa turun nilainya, kamu nggak belajar ya gitu. Oh enggak, kebetulan aja mungkin bu. Nggak mungkin gitu,
kalau kamu ada apa-apa boleh cerita ke saya, anggap aja saya ibu kamu gitu. Entah kenapa berani cerita. Saya bilang gini, bapak saya gini. Terus dia bilang, oh saya jadi ingat masa lalu saya gitu. Saya juga gitu. Sampai akhirnya kamu bisa lihat saya yang sekarang. Nah dialah yang ngedukung banget, kayak buktiin kalau kamu bisa lebih dari anak cowok gitu. Awalnya tuh dari sana. Meskipun kamu cewek, kamu bisa lebih dari cowok. Dari sanalah jiwa saya kayak tertantang gitu. Oh iya ya, ngapain kamu berlarut-larut sama kesedihan ini gitu. Harusnya kamu justru termotivasi gitu, terdorong gitu. Nah dari sana lah saya rajin belajar, terus dikasih kesempatan masuk organisasi, terus di kelas juga disuruh jadi ketua gitu kan, mau nggak mau harus ngomong. Nah dari sana belajar, mulai menikmati, kembali lagi bisa karena terbiasa menikmati. Yaudah berjalannya waktu, semuanya tuh kayak oke, saya punya teman-teman, saya punya guru yang baik kayak gitu. Jadi bisa sampai akhirnya SMP itu mau lulus nem tertinggi dulu jadinya, dan itu bangga banget dia, kayak tuh kan kamu bisa gitu. Akhirnya udah lanjut ke SMA. Saya masih sendiri nih, masih berjuang sendiri. Kenal lah SMA sama satu temen yang luar biasa baiknya. Dia lucu banget, kayak selalu support. Dari sana saya kayak ngerasa hidup lagi. Yang awalnya udah sendiri, dia ngedukung, dia yang gini gitu. Saya ngerasa punya seseorang gitu, dan saya sayang banget sama dia gitu. Tapi lagi-lagi Tuhan nguji. Dia pulang gitu, cepet. Dia dipanggil sama Tuhan secepat itu. Itu baru setahun kita bareng-bareng. Di sana udah saya, ini gimana ya gitu. Udah bingung rasanya harus gimana gitu. Dia nggak ada, terus posisinya mendadak waktu itu. Terus ada satu hal yang buat saya nggak bisa datang. Akhirnya, jadi rumah saya tuh kan deket pemakaman gitu ya. Nah terus pas dia dibawa ke sana tuh, saya berdiri depan rumah malam-malam sendirian sambil gemeter ngelihat dia dibawa kayak gitu. Saya kayak, kenapa kamu ninggalin saya sih gitu. Saya cuma punya kamu kayak gitu. Di situ saya udah, apalagi sih ini gitu. Udah cuma punya satu orang, diambil gitu. Itu lama sih, buat semuanya lama. Pas ke sekolah tuh udah nangis, udah nggak bisa nahan karena duduknya sama dia kayak gitu. Datang ke sekolah, naruh tas, sudah nggak ingat apa-apa, udah nangis aja. Akhirnya lama-lama bisa jadinya, pelan-pelan menerima. Sampai sekarang masih ingat, kadang masih kangen juga, kadang masih datang ke mimpi gitu-gitu. Waktu ini sempat saya down juga kan, terus tiba-tiba mimpi dipeluk sama dia bilang kamu bisa kuat gitu. Saya juga oke, gitu, ya udah emang jalannya gini gitu. Sana sendiri lagi, udah SMA sendiri lagi, berjuang lagi. Lulus SMA, saya kan pengen jadi dokter ya, udah mendalami itu dulu. Dulu kelas IPA dulu, udah memahami itu sampai ikut olimpiade fisika. Tapi ternyata setelah lulus biayanya luar biasa kan. Sedangkan saya nggak ada dukungan dari bapak saya, jadi nggak mungkin, mau gimana pun ngomong nggak akan mungkin gitu. Ini banyak yang penasaran ya sebenarnya background saya tuh awalnya apa sih gitu. Kok kamu bisa masak? Kok kamu bisa jadi guru? Nah, nih saya ceritain. Jadi lulus SMA tuh saya bingung sebenarnya mau ngapain. Tapi saya suka masak gitu. Akhirnya saya kuliah D1 dulu, ngambil kulineri. Karena belajar masak, habis itu kerja di kitchen. Terus kayak ngerasa di kitchen gini-gini aja gitu, gimana ya nanti masa depan gitu. Terus corona juga kan, hilang pekerjaannya. Saya mikir kalau kerja di kitchen suatu hari pariwisata nggak ada, saya nggak bisa hidup gitu. Dan saya pengen punya keluarga yang benar-benar stabil dan tertata gitu. Jadi saya pengen
punya sesuatu dulu yang saya bawa sebelum saya nikah gitu. Akhirnya saya kuliah lah di sini biar dapat SPD gitu. Dan kenapa milih bahasa Inggris? Karena saya tuh punya plan A, plan B. Jadi kalau suatu hari saya nggak sukses jadi guru, saya bisa balik ke pariwisata. Kan bisa jadi guide, bisa jadi apa gitu. Itu plan B-nya gitu. Banyak sih sebenarnya perjalanan yang udah dilalui. Kenapa? Kalian mungkin lihatnya saya bisa sesantai ini karena udah ngelewatin yang berat-beratnya gitu. Jadi ya udahlah gitu, kalau ada cobaan saya cobain. Karena udah terlalu seringnya gitu. Bahkan kemarin ketua pers ya suka ada tuh ngechat saya, "Kak, ini kakak abis berduka gimana? Bisa nggak berbisiknya aman? Saya udah sering kena kayak gini, sakit hati begini gitu." Jadi bisa lah di sini gitu. Ya perjalanannya kayak itu. Banyak sih yang terjadi ya, dan ini nggak ada yang tahu ya teman-teman saya. Perjalanan di ITP ini juga berat banget sebenarnya, nggak ada yang tahu. Jadi di ITP ini saya bukan anak beasiswa, tapi saya bayar gitu ya, kuliahnya bayar. Sempet ada kejadian sih waktu semester 3 atau semester 4 itu saya udah kerja, udah ngumpulin uang buat bayar. Bapak saya tuh kerja juga, tapi ada kerugian gitu. Jadi bapak saya kan pemborong gitu ya, pemborong, rugi, mau nggak mau harus digantiin buat gaji karyawannya itu gitu. Jadi uang saya dipakai untuk itu. Di sana saya bingung. Kuliahnya? Kalau saya kasih, saya nggak bayar kuliah. Kalau nggak saya kasih, ini nama baik orang tua saya gitu. Kan saya juga kena di sana. Jadi mau nggak mau saya kasih, habis semua di kampus saya bisa bayar. Udah mau PPL, oh ya, kayaknya deket-deket itu udah mau PPL, kan harus bayar dulu ya, harus lunas baru bisa PPL. Di sana saya bingung minta bantuan ke siapa, udah ada nangis sampai saya ngechat Pak Rektor, ngechat dekan, semuanya. Untungnya akrab ya, lumayan akrab gitu sama mereka. Saya minta waktu, tolong kasih saya waktu gini. Kasih saya daftar, nanti saya lunasi sebelum PPL gitu. Dikasih daftar, habis itu tahu nggak apa yang saya lakuin buat bisa bayar itu? Coba tebak apa? Kerja? Kamu apa? Yang cepet dapat apa? Pinjol enggak? Ngepet? Oke, saya jual motor saya waktu itu. Waduh. Terus kuliahnya gimana? Saya jual motor, bayangin, motor satu-satunya yang saya punya, yang saya pakai kerja, saya pakai ke kampus, saya jual buat bayar itu. Ke kampus saya bawa motor bapak saya, Jupiter. Sebenarnya kalau dibilang gengsi ya, malu waktu itu. Tapi mau gimana? Keadaannya nggak ada gitu. Ya udah saya bawa itu, supaya teman-teman kayak, kamu bawa motor ini gitu. Iya, motorku lagi di bengkel. Motorku lagi di servis lama, kayaknya turun mesin. Itu dijual. Saya waktu itu magang, posisinya di daerah sini magang. Dan itu berangkatnya harus pagi. Motornya itu kadang kan karena motornya udah tua kan, terus saya minjam misalnya kadang ke tetangga, pinjam dulu ya, ini ada kepentingan sebentar. Itu sakitnya malu juga, tapi ya udahlah, proses gitu kan. Tapi saya percaya sih Tuhan ngasih itu pasti ada sesuatu sih gitu, pasti ada pelajarannya di sana gitu. Nggak mungkin kan Tuhan ngasih cobaan tuh ya gitu aja gitu, nggak ada pelajaran. Karena saya juga orangnya senang baca buku, jadi suka lihat-lihat kayak gitu. Ada katanya gini, nggak mungkin Tuhan pilih kamu kalau kamu tuh nggak kuat gitu. Makanya dari sana saya cuma bisa doa aja sih, doa sambil nangis kayak nggak apa-apa gitu, saya bakal jalanin ini, tapi kalau bisa tolong bantu gitu, jangan terlalu berat banget gitu. Di sana pelan-pelan kerja, terus ngumpulin, akhirnya berjalannya waktu nggak berasa gitu, kebeli lagi motor Yang sama. yang lebih bagus, Upgrade. ya kebeli yang lebih bagus. Nangis saya langsung,
oh my god gitu, saya bisa dapet yang lebih bagus setelah jalanin yang berat-berat itu gitu. Dan ini nggak ada satupun temen saya tahu cerita ini. Mereka tahu ya saya fine aja, kayak kenapa kau pakai motor itu, lagi pengen aja. Padahal sebenarnya motor itu saya jual waktu itu gitu. Banyak lah yang teman-teman saya nggak tahu gitu. Dan itu juga pengaruh dari nenek saya sih sebenarnya ya. Beliau itu sangat baik sekali, baik banget, jarang marah. Mungkin yang udah ikut di UKM dari lama tahu saya ya, kan kalau di organisasi sering banget banyak masalah, bisa dihitung deh berapa kali saya marah, jarang banget. Karena mungkin bawaan dari nenek saya juga gitu. Dia selalu bilang gini, selama kamu hidup gitu, kalau bisa berbuat baik ke siapapun itu, sekalipun orang itu jahat, kamu gak usah balas. Kalau kamu balas, apa bedanya kamu sama dia? Biarin aja, nanti Tuhan yang tahu gitu. Makanya saya sebisa mungkin, kalau teman-teman saya pasti tahu saya tuh people pleaser banget. Orang yang nggak bisa bilang enggak, pasti iya, oke, iya oke gitu. Sekalipun itu sulit gitu. Jadi saya selalu bilang oke. Bahkan kadang kalau ada temen yang minta bantuan, sebenarnya saya nggak bisa, tapi saya bilang bisa. Itu karena mungkin udah kebiasaan gitu. Tapi ternyata berbuat baik tuh nggak ada yang salah loh. Kita mungkin nggak dapet perlakuan yang baik juga dari orang itu, tapi percayalah kita pasti bakal ketemu sama orang lain yang baik ke kita sebagai gantinya. ya. Pernah nggak ngalamin itu kan? Pernah nggak? Nah, Kayak sesuatu yang kita tanam tuh nggak harus kita ambil, nggak harus kita petik hasilnya dari sana gitu. Kayak saya sering kayak gitu. Sering kali ya saya berbuat baik, bukannya orangnya tuh malah bersyukur tapi dimanfaatkan. Itu sering banget. Tapi di saat saya susah ada orang yang bantu, yang nggak saya duga-duga gitu. Kalau mungkin karena perjalanannya panjang ya dan berat, jadi kalau ada aja orang yang bilang kayak gini, Kak sehat-sehat ya gitu, langsung kayak gitu kayak ada rasa kayak terharu gitu, ini orang kok gini gitu. Itulah pokoknya perjalanannya panjang gitu ya, semoga suatu hari hasilnya bagus gitu ya. Makanya sekarang saya kerja keras banget tuh, saya pengen, nenek saya sih yang utamanya gitu, karena udah sendiri kan kasihan, pengennya ngebahagiain dia tapi belum sempet kasih apa-apa, udah ditinggal itu. Jadi ya perjalanan, semoga nanti lulus dari sini bisa lebih baik lagi. Sekarang sekarang sih semuanya udah baik-baik aja, kerjaan lancar, dan dari ternyata ikhlas itu gini ya. Ikhlas itu benar-benar ada hasilnya gitu. Jadi memang berat perjalanan saya, tapi syukurnya mungkin di luar sana banyak yang susah nyari kerja ya. Betul. Terus kadang juga udah datang nggak diterima. Jujurnya saya tidak pernah ditolak satu kali pun dimanapun saya ngelamar kerja. Bahkan seringkali saya nggak bawa lamaran. Seringkali cuma lewat chat, lagi butuh ini ya, bisa nggak saya gini gitu, saya dari ini. Oh ya gini ya, langsung masuk aja gitu. Bahkan langsung kadang pas interview tuh langsung kerja. Ya kamu bisa ready nggak sekarang, langsung aja gitu. Itu makanya teman-teman saya banyak kayak, se-info loker dong. Kak info loker dong gitu, karena mereka ngelihatnya kayak ini orang kok Enak banget. gampang ya gitu, pindah-pindah kerjanya. Jadi teman-teman semuanya gitu ya yang lagi ada masalah gitu, banyak cobaan, nggak semuanya kayak gitu. Mungkin ada lukanya tapi senangnya juga ada gitu. Ya banyak dukanya tapi kerjaannya kan lancar gitu. Itu sih kalau saya ceritain mungkin habis ya seharian ya, karena banyak banget ceritanya. Ada lagi next mungkin. Kesimpulan dulu. Jadi Oh ya. kisah kakaknya nih mirip banget kayak kisahku ya. Oh ya. Kurang peran bapak, Oh. cuma ibu aja ya. Tapi ada juga ada. bapaknya. Itu sama dah pokoknya. Sama. Jadi saya tuh bukan kehilangan bapak ya, bapaknya ada. Kehilangan Saya cuma peran kehilangan bapak. perannya yang saya benar-benar kehilangan. Jadi kalau nanti ya saya punya keluarga gitu, saya pengen
punya keluarga kecil yang benar-benar saling sayang, benar-benar peduli. Kayak saya sebenarnya nggak, materi penting ya, tapi saya nggak cukup dikasih uang aja, saya perlu kasih sayang juga. Nggak bisa kayak ini uang nih itu bekal buat kamu, mungkin membantu, tapi saya perlu kayak ditanya, kamu baik-baik aja nggak, kuliahnya lancar nggak, kerjanya ada masalah nggak di kerjaan. Itu nggak pernah sama sekali gitu. Jadi kalau saya ketemu orang yang peduli gitu sama saya, itu rasanya kayak kok ada ya orang yang perhatian sama saya gitu. Nah ini juga salah satu alasan kenapa saya selalu ngerangkul orang-orang yang mungkin baru kenal aja, saya udah langsung kayak, oh kamu gini ya, gini. Jadi karena saya nggak dapat hal itu, saya nggak pengen orang lain ngerasain. Saya pengen orang lain ngerasain itu disayang, ngerasanya diperhatikan. Makanya boleh tanya teman-teman saya, mungkin saya orang yang paling sering nanyain mereka, are you okay? Kamu baik-baik aja, kamu perlu bantuan nggak? Kamu gini nggak? Padahal saya yang nggak dapet itu gitu. Saya nggak pengen orang lain ngerasain itu gitu. Makanya saya benar-benar pilih-pilih banget, pengen punya pasangan yang saling support. Pokoknya gimana ya anak saya nggak boleh ngerasain yang saya rasain itu. Semoga itu terwujud sih gitu. Jadi kita sama ya, kehilangan peran ya. Nggak apa-apa. Saya kira tadi ngambil dari cerita saya tadi. Masak itu tadi Ya. training masak. Oh, Saya juga gitu. kamu juga gitu. Kayak mirip banget. Iya, sebenarnya kalau kita sendiri tuh di rumah ngerasa sendiri punya masalah kan. Jadi kalau udah ngobrol, ternyata ada ya orang yang lebih begini gitu. Nggak apa-apa, nanti kamu justru lebih dewasa jadinya dari itu. Kamu lebih bisa ngertiin orang gitu kayak gimana. Pantas kamu lucu juga ya, ceria juga ya. Saya nggak pernah sedih kak. Sama nutupin sih sebenarnya. Ya, it's okay. Nah, kamu cemara kayaknya deh. Enggak sih. Makanya kalau saya ada temen yang cerita kayak, iya aku diginiin tuh sama bapakku. Ya ampun, aku gak pernah dicariin. Sama kak sama. Aku mau pulang malam gak ada yang nyariin loh. Kamu di mana gitu? Paling cuma adik sama ibu. Bapak tuh gak pernah kayak, dia di mana ya jam segini belum pulang. Nggak pernah. Jadi makanya saya pernah mikir, kalau saya meninggal, dia sedih gak ya gitu. Pernah saya mikir gini, kalau saya meninggal, siapa yang bakal nangis di kuburan saya berhari-hari? Saya kak saya. Makanya kadang saya gitu dah, kalau meninggal tuh udahlah gitu. Dan saya nggak takut sih meninggal. Yang saya takut tuh ditinggal. Meninggal gak apa-apa, saya udah siap, udah banyak banget perjalanannya. Dan ya paling nangis paling adik saya sama ibu saya sih yang paling nangis. Gitu. Kamu ada cerita juga? Atau bapakmu gini perannya benar-benar bapak gitu? Perannya sih udah kayak dukungan dikasih sama prioritasnya. Emang karena saya anak tengah juga, perempuan sendiri. Oh. Dan mungkin banyak juga sih ada cerita yang enggak. Ya. Kamu anak keberapa? Tengah juga. Oh, Laki-laki tengah. sendiri. Oh, laki-laki sendiri. Saya anak perempuan pertama. Apa nggak gila? Anak perempuan pertama. Aduh. Nanti saya gini sih, sebelum ke keluarga saya gitu nantinya di masa depan, adik saya sih yang paling saya manja sekarang. Apapun yang dia minta, saya kasih. Saya pengen dia cerita ke orang-orang kalau saya beruntung banget punya kakak kayak saya gitu. Dan itu terbukti, teman-temannya banyak yang kayak, boleh nggak saya jadi adiknya kakak? Saya pengen gitu, kayak dia beruntung banget punya kakak gitu. Saya pengen itu gitu. Saya juga pengen kak. Iya, pasti bisa kok, pasti bisa. Makanya dia, kalau saya belum pulang aja dia video call lah, di mana nih, gini-gini. Gitu. Banyak sih yang kayak gitu. Bahkan sampai di kampus juga ya, adik-adik tingkat. Banyak yang kayak, kak boleh gak sih saya jadi adik kakak? Gak, jadi adik ketemu gede ya gitu. Dah, apa. Pokoknya kamu masih bisa. Bisa kak. Saya aja yang cewek bisa, apalagi kamu. Suatu. Nah, ada lagi pertanyaan? Di Sudah? dari cerita kakak nih sangat
menginspirasi banget ya. Ya, Teman-teman turut berduka cita atas terima kasih. Semangat Kak. semangat. Terus Semoga pasti dia udah lihat juga gitu dari sana. yang terakhir Masih ada? nggak ada ya? Udah Habis. habis. Jadi segitu dulu. Ya mungkin sobat Ipers terjawab ya. Di kalian nggak boleh nyerah, pokoknya semasih bisa jalan aja, jalan. Kita aja tanpa peran bapak bisa. Betul bisa, apalagi kalian yang cemaram jangan manja lah. Dah pokoknya kalian masih bisa lebih dari saya, cuman saya lebih duluan aja gitu. Iya. Kalian pasti bisa, cuman waktunya yang belum gitu. Pokoknya best pokoknya pasti bisa. Ini pertama kali saya cerita ini di Persbasika ya. Jadi mungkin nanti yang lihat ini pasti kayak ternyata semua ini gitu. Teman-teman yang bahkan deket banget sama saya juga nggak tahu cerita ini karena benar-benar nutup banget. Pokoknya gini, kalau ada hujan badai nanti beneran kok ada pelanginya. Sudah ngelewatin itu dan sekarang hidup saya baik-baik saja, bahagia. Kemarin karena kehilangan makanya duka. Kalau enggak, jujur setenang itu ya hidup saya. Kayak udah gak ngerasa apa-apa, sedih enggak, bahagia enggak, jadi kayak flat aja. Kayak proses aja sih, perlu waktu aja. Kamu juga bisa. Kamu juga. Nah, kesimpulannya? Kesimpulan. Jadi kita menjaga kesehatan mental ini dapat meningkatkan semangat hidup, motivasi, dan kita dapat mengambil keputusan dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Satu lagi boleh? Oh. Kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir. Enggak. Quotes mungkin ya. Quotes of the day. Kata-kata hari ini. Gimana ya? Kalau kamu luka, kayak saya bilang tadi, kalau kamu luka sembuhin. Jangan nangis, ya. Jangan kamu kasih garam. Makin gini, darahnya kemana-mana. Kamu sembuhin aja, kamu pasti bisa. Mental health itu semua orang deh kayaknya ngerasain sakit mental. Yang cuma mereka diam gitu. Intinya gini, mental health itu kamu mau bawa kemana? Ke positif atau negatif? Positifnya kamu akan tumbuh lebih baik, kayak lagu ya, tumbuh lebih baik. Negatifnya bunuh diri. Paling enggak gila gitu. Jadi pokoknya saran saya bawa ke positif. Sudah ada contohnya saya sendiri. Bisa, pokoknya bisa. Pokoknya nanti semoga kalian semua lebih dipermudah gitu ya hidupnya. Amin. Pokoknya jalan terus, semangat terus. Jangan dikit-dikit capek, dikit-dikit nyerah. Ngeluh boleh, capek boleh, tapi jangan nyerah. Dikit-dikit harusnya saya nggak gini, harusnya saya nggak gitu. Enggak, kamu lihat yang ke bawah. Jangan lihat ke atas, boleh lihat ke atas untuk motivasi. Kayak kamu tadi kan, ya temennya punya mobil, saya harus bisa beli mobil. Tapi kalau untuk bersyukur, lihat ke bawah. Ada yang lebih parah hidupnya. Kalau saya sering gitu, lihat orang tidur di jalanan, lihat orang mau makan ngorek-ngorek tong sampah. Sedangkan saya masih bisa beli ayam goreng. Itu, kayak gitu. Jadi bersyukur apa yang kamu punya sekarang, itu belum tentu orang punya. Kadang-kadang gini, hidup yang kita jalanin itu mimpi orang lain. Tapi kita nggak bersyukur punya itu. Ya, saya pengen tahu kayak kamu gitu, tapi kok kamu nggak bersyukur gitu. Itu sih, dia bersyukur. Bersyukur. Ya, bersyukur. Dah, silakan closingnya. Oke, segitu saja dari Konten Berbisik hari ini. Sampai jumpa di Konten Berbisik lainnya. Bye bye. Paham.